Hamas akan menjual beras berton-ton ini, membeli senjata, lalu menyerang lagi Israel. Nah, Israel membalas lagi serang Gaza. Nah, kapan damainya mereka, Pak? Mendingan beras bertonton ini sejahterakan rakyat sendiri. Terkadang air mata jatuh loh. Anak Papua mau makan sesuatu, mereka jalan berkilo-kilo petik sayur hanya untuk tukar dengan beras. Nah, sementara pemerintahan Indonesia dengan santainya kirim beras bertonton. Bijak sedikit dong, Pak. Bijak sedikit. Lucu sekali negeri ini loh. Negara maju Arab penghasil minyak. Belum pernah seperti Indonesia loh. Kirim setiap hari, bertahun-tahun kirim. Begitu. Memang mereka kirim, tapi tidak seperti Indonesia. Ya, mungkin kita penghasil tambang, terus penghasil bumi masih banyak, begitu. Sehingga kita enteng dalam menjalani hidup ini. Jujur saya dukung Bapak dulu supaya Bapak mensejahterakan rakyat Indonesia, bukan negara lain. Anak-anak Papua ke sekolah saja masih ada yang tanpa alas kaki. Setelah itu sebentar mereka petik sayur, tukar dengan beras. Di mana hati nurani kalian? Nanti kalau saya berbicara nanti bilang kamu benci Islam. Oh, saya tidak benci Islam. Saya cinta warga Gaza. Tetapi kalau ada Hamas di belakangnya, warga Gaza tidak akan bahagia. Kalau memang kalian pemerintah Indonesia berbicara kemanusiaan, kenapa hanya Palestina yang kalian sumbang bertonton? Syria juga lebih sengsara dari Palestina. Tapi mereka belum pernah propaganda bawa anak kecil untuk menjual air mata mereka kepada dunia. Kalian belum pernah sekali bertonton sumbang untuk Syria, padahal mereka lebih sengsara loh dari Gaza. Jadi bijak sedikit dong, Pak. Kami dukung Papa dulu untuk Bapak Prabowo dulu untuk jadi presiden, untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, bukan rakyat Palestina. Loh, hei maling-maling, hei koruptor-koruptor, Prabowo tidak pernah akan gentar menghadapi kalian. Hai antek-antek asing, Prabowo Gibran bersama rakyat Indonesia. Kemarin teriak-teriak, hei menuduh orang. Lawan politikmu kau tuduh antek asing, tapi kenyataan kan sekarang data-data rakyatmu kau jual tuh ke Amerika. Antek asing bukan itu. Ngomong dong, jangan ngomong kosong doang, lambemu menyok-menyot ngomong. Iya toh? Tuh, kalau kampanye bilang saya itu untuk rakyat, saya itu untuk rakyat, sampai basi ya. 15 tahun kalah politik selalu teriak, selalu untuk rakyat, bela rakyat. Rakyat yang mana kau bela? Rakyat Amerika. Nah, yang kamu teriakkan antek asing bela rakyat tuh mana? Gedabrus entut berut kentut mana? Nah, kau itu ngomong macam kentut aja, kau itu ngomongnya. Selalu teriak nuduh lawan politikmu antek asing. Kau sendiri tuh data-data rakyatmu ini mau dijual. Bapak Presiden kita ini ya suka berubah-berubah. Ketika kampanye dia seperti superhero yang ingin menyelamatkan Indonesia, yang ingin melenyapkan koruptor, yang ingin membuat rakyat bahagia, tidak lagi terintimidasi, tidak lagi menderita, dan segala macam. Pokoknya semua keindahan-keindahan itu dia ucapkan ketika kampanye di depan rakyat. Nah, setelah dilantik di depan menteri-menterinya beda lagi. Ketika dia pidato di depan menteri-menterinya, ya, hei kamu para koruptor yang merasa mencuri uang negara, tolong kembalikan. Kalau kita lihat-lihat pidato-pidato Pak Prabowo sebelum dia jadi presiden, begitu menggebu-gebu kayak singa sedang kelaparan. Kalian pasti tahu lah ya pidato yang mana. Wahai antek-antek asing, wahai maling duit rakyat. Pidatonya sampai gebrak-gebrak podium. Pidatonya sangat membakar semangat seperti pahlawan yang ingin membebaskan rakyat dari penjajahan.
Nah, setelah dia jadi presiden, pidatonya juga masih sama, emosional. Wahai para koruptor, akan kukejar sampai ke Antartika. Tapi apa? Tapi apa nyatanya? Cuma omon-omon. Dia pas debat waktu Pilpres kemarin sering gitu ya menuduh Pak Anies omon-omon. Nah, ternyata dia sendiri yang omon-omon. Makanya rakyat pada berani mengkritik Pak Prabowo. Ya, mengkritik melalui media sosialnya. Pidatonya mau berantas koruptor dengan menggebu-gebu. Tapi setelah jadi presiden malah melempem. Wahai koruptor, kalau kau mau kembalikan hasil korupsi, bisa diam-diam. Nah, nggak heran makanya rakyat itu menjuluki Pak Prabowo sebagai King Omon-Omon. Dia juga malah nyinyir sama rakyat sendiri. Indonesia gelap, Indonesia gelap. Kabur aja dulu. Nah, nyinyiran kayak gitu nggak pantas dilakukan oleh seorang presiden. Masa presiden nyinyir sama rakyat? Gimana kalian? Nyesel nggak dukung Prabowo? Ya tah, sampai orang Amerika itu ngomong rakyat Indonesia itu lebih sengsara dari Gaza. Otakmu di mana? Kau jual rakyat-rakyat data-datamu. Ya, data-data rakyatmu kau jual buat orang asing. Buat orang asing yang kamu selama ini teriak ante asing, ante asing. Terbukti kan? Atau jangan-jangan kau ya benar-benar akan mencapai ambisimu bahwa mengatakan Indonesia tahun 30 bubar, 2030 itu Indonesia bubar. Atau jangan-jangan itu ambisimu, ya toh mau menghancurkan negara ini. Negara bubar itu atas perbuatanmu kan. Mau menghancurkan Indonesia udah tidak ada kan. Itu rencanamu, misimu kan. Bukan untuk rakyat, ya kan? Atau jangan-jangan benar bocoran telepon itu, ya? Yang bilang kata kamu itu, ya, kata Anda itu bilang kalau Indonesia itu kacung, Indonesia itu tempat investasi dagang. Indonesia ini rakyatnya, termasuk rakyatnya kau jual, dagang. Betul? Betul apa benar? Hah? Betul apa benar? Apa benar itu bocoran kata-katamu itu? Indonesia itu tidak boleh memiliki pemimpin yang jujur, yang amanah. Ya tah? Tidak boleh memiliki pemimpin yang jujur dan amanah. Indonesia itu harus jadi kacung, jadi budak orang asing. Betul? Betul enggak? Benar kan itu? Itu ambisimu kan selama ini? Ya, atau membalaskan kekejian dari mertuamu untuk rakyat. Berikutnya, jilid kedua. Iya, kamu membalaskan atau bagaimana rencana-rencana segala ucapan kamu itu, ya, bilang kalau Indonesia itu akan bubar 2030, itu ambisimu. Termasuk data-data rakyatmu ini kau jual. Sehingga itu, ya, si orang Amerik itu bilang kalau Indonesia itu lebih menderita dari orang Gaza. Betul. Telingamu nggak tuli kan? Matamu nggak buta kan? Mendengar itu ucapan Trump itu kan? Nggak buta, nggak tuli kau kan? Betul. Betul itu. Kalian kena tipu semua memilih dia. Calon pemimpin yang ingin membubarkan negara kita, berambisi bahwa negara kita ini akan bubar 2030, ini salah satu jalannya. Betul? Kemudian sekolah-sekolah, ada sekolahan itu ditutup, diambil alih oleh pemerintah atas dasar apa? Katanya belain rakyat. Banyak anak-anak didik itu terlantar. Sekolahnya di kebun-kebun sawit. Betul? Kemudian itu petani demo nggak sesuai sama janji, kena tipu daya janji-janjimu yang ambisi ingin jadi presiden itu, ya itu
Desa Sugemane itu yang demo kemarin, ditanggapi enggak itu? Kecamatan yang namanya Tanggung Harjo itu, ditanggapin enggak itu? Coba mana yang teriak kemarin ante asing. Coba kembalikan lagi ucapanmu bahwa negara asing itu memprediksikan Indonesia ini tahun 2030 itu bubar. Siapa yang nyetirnya? Anda kan? Yang ingin membubarkan negara ini, atau Anda itu membalaskan dendam mertua? Kaki tangan mertua? Betul. Ya. Ingin menyengsarakan rakyat demi meraup kekayaan pribadi. Ya. Demi meraup kekayaan untuk para pejabat. Ya toh? Sehingga rakyat-rakyatmu ini kamu jadikan anjing. Ya. Jadikan anjingnya jadi jual, bisa begitu kan? Udah digemukkan binatang-binatang rakyat Indonesia ini ya, yang kalian anggap binatang itu. Betul. Inilah bro, kalian salah pilih. Belum tahu siapa dia. Ya dah. Ada pula yang bermanis-manis di sana. Ada pula yang berteriak, rakyat memaksa saya untuk jadi presiden. Ngawur kali kau, rakyat yang mana? Bapakmu itu mau menjadikan kamu jadi presiden itu supaya proyeknya nggak mati. Paham lu sampai di sini? Indonesia kok banyak ditipu-tipu dengan janji-janji kalian itu. Selalu teriak ante asing. Kemana yang teriak pelacur-pelacur politik itu? Kemana yang teriak ante asing menuduh orang lain itu? Biasanya maling itu teriak maling. Begitu. Contoh itu ante asing. Apa yang disampaikan nama Trump? Secara publikasi, secara terang-terangan, bahwa data-data Indonesia akan kami pegang. Ya dah. Kemudian Indonesia lebih sengsara daripada orang Gaza. Begitu. Oh, bagus sekali. Atau jangan-jangan ini yang disebutkan oleh Anda sebelumnya, kampanye Indonesia akan terjadi perang dunia ketiga. Betul. Betul, woi. Betul apa enggak, woi? Budek apa yo? Budek lo ya. Selalu janji-janji manis lo kalau kampanye. Ngibulin masyarakat. Mana tuh yang katanya makan gratis banyak yang keracunan? Janji-janjimu itu janji palsu semua. Nggak sesuai mulut. Lain di mulut, lain di hati lo. Jangan-jangan lo mau balas dendam ya? Karena kalah terus selama ini. 5 kali ya. Begitu kan, makanya memprediksikan ambisi menjadi presiden itu, memprediksikan negara ini akan bubar 2030. Karena kamu kan yang kelola kan, yang pimpin kan. Bubarlah rakyat ini. Kalau data-data aja dijual sama Trump sana. Salam waras. Nggak budek lo ya. Nggak budek kan. Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal pertengah sampai selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Teman-teman, memang sangat disayangkan ya bagaimana ketika Bapak Presiden dalam kepemimpinannya menolong yaitu orang Palestina, yaitu dengan mengirimkan beras berton-ton dan begitu banyak uang negara yang dikeluarkan untuk membantu Palestina. Dan dalam memang bantuan yang dilakukan ini ya sebagai kemanusiaan tidak menjadi apa-apa sebenarnya. Tapi yang sangat disayangkan adalah bagaimana di dalam negeri itu sendiri. Contohnya di Papua. Itu sebabnya tadi seorang ibu ini tadi mewakili menyampaikan aspirasinya kepada Bapak Prabowo. Karena masih banyak warga Indonesia yang masih kelaparan, kekurangan, menderita. Nah, aturannya Bapak Presiden sebagai pemimpin yang memperhatikan rakyatnya sendiri dan fokus kepada rakyatnya sendiri dulu. Ya, karena seperti yang disampaikan oleh seorang ibu tadi yang berasal dari NTT, bahwa beliau itu bukan presiden dari Palestina. Dan beliau itu bukan terpilih sebagai presiden karena orang Palestina, tetapi karena warga negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah seharusnya yang menjadi PR khususnya bagi pemerintah. Ya. Agar apa? Agar masyarakat yang ada di Indonesia boleh menikmati apa yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, karena kalau kita melihat
pemerintahan ini berjalan, bahkan pemimpin-pemimpin negeri ini memiliki kemewahan, itu ada karena uang masyarakat. Uang masyarakatlah aturannya dalam hal ini harus ada timbal balik. Kalau masyarakatnya sudah melakukan kewajiban seperti membayar pajak dan lain-lain sebagainya, maka sebagai pemerintah pun harus melakukan kewajiban menolong warganya yang masih ada dalam kesusahan. Nah, ini perlu yang kita ketahui dan kita pahami. Dan seorang wanita yang berasal dari NTT ini juga mengatakan bahwa beras yang dikirim bertonton atau bantuan yang dikirim yang begitu banyak itu belum tentu juga sampai ke sana. Ya, bisa jadi mungkin ya HAMAS lah yang menikmatinya sendiri. Nah, dalam hal ini teman-teman, apa yang menjadi komentar saudara? Silakan isi di kolom komentar. Kita berharap ke depannya Indonesia semakin maju, Indonesia semakin dipulihkan, dan kita berharap lewat kejadian-kejadian ya bagaimana di hari-hari ini banyak ya demo-demo. Kita berharap lewat apa yang terjadi ini Indonesia makin baik, dan itu adalah harapan dan doa-doa kita semua. Saudara-saudara, sampai di sini video yang bisa saya bagikan. Kiranya video ini bermanfaat dan kiranya video ini boleh memberikan kepada kita pelajaran penting, dan ini juga boleh menjadi PR bagi kita bersama, khususnya pemerintahan yang ada di negara ini. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.